Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6141. Pada saat ini, Jimmer Charlier sang putra Buddha mengedipkan mata pada Van Elaine dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda York, Anda bertekad untuk mengalami kesulitan dengan saya, bukan?" Retakan. Ketika Harvey York menggerakkan telapak kakinya sesuka hati, dia melihat batu bata biru menyala tanah terbang keluar dari sudut dan mengenai tangan Van Elaine dengan telepon. Dengan teriakan genit Van Elaine, Harvey York berkata dengan ringan, "Sekte muda, tidak perlu membuang waktu. Hari ini, selain orang-orang mati ini, saya juga memiliki 2 nama keluarga klan serigala di luar tembok besar. 4 suku utama. Semuanya mengirim pengawal rumah untuk menjaga persimpangan. Selain itu, saya juga mengundang Gideon Benedetti, Presiden cabang Longmen luar tembok, dan Rahu King Kong untuk bermain catur di luar bersama. Memastikan tidak ada pemalas yang bisa masuk dan keluar sesuka hati. Saya tahu bahwa Anda memiliki dasar yang dalam di Sekte Bumi. Tetapi jika Anda ingin seseorang masuk sekarang, bahkan jika itu adalah generasi God of War, itu akan memakan waktu beberapa menit. Dan beberapa menit ini sudah cukup untuk membuatmu mati 10 atau 8 kali Jimmer Charlier. Lagi pula, kamu seharusnya melihatnya. Jika kamu melakukannya, kamu bukan lawanku." Kelopak mata Jimmer Charlier putra Buddha berkedut. Dan dia berkata, "Bajingan, apakah kamu siap? Ambisi serigalamu satu sama lain." Harvey York tersenyum ringan. Sebagai pribadi, saya selalu sangat banyak bicara. Dan itu juga benar untuk kata. Bersedia berjudi dan mengakui kekalahan. Metode saya ini juga untuk menjaga dari penjahat dan bukan tuan-tuan. Jika seseorang tidak mau bertaruh dan tidak mengakui kekalahan, maka persiapan saya tidak akan muncul. Bukan? Bagaimanapun, kamu adalah orang yang bisa melewati musuh di dalam dan di luar demi kekuasaan, dan melupakan leluhurmu. Aku akan mempersiapkan lebih banyak. Tidak apa-apa, kan? Anda, Jimmer Charlier sang putra Buddha menggertakkan giginya dan mengambil senjata api, membidik ke tempat Harvey York berada. Tapi segera, dia menghela nafas lagi dan melemparkan senjata api ke tanah. Sebab, bersamaan dengan mengangkat tangannya, setidaknya puluhan pucuk senjata api di lapangan membuka pengaman dan membidik kepalanya. Selama dia bertindak sembrono, dia pasti akan menjadi orang yang akan mati. Seperti yang disebut, satu kesalahan, seluruh piring hilang. Pada saat ini, Jimmer Charlier sang putra Buddha tiba-tiba memiliki ide yang menggelikan. Jika dia tidak ada hubungannya dengan penduduk pulau, orang Amerika, dan aula panjang umur, akankah Harvey York tidak pernah muncul? Sangat disayangkan bahwa hal-hal di dunia ini tidak mungkin. Pukul 6 sore, para peziarah bubar, dan lampu-lampu di aula pengetahuan masih cerah. Harvey York duduk di ruang teh di aula samping, minum teh dan membolak-balik kitab suci Buddha. "Tuan Muda York." Pada saat ini, Nu putra Buddha berlari masuk. Para biksu besar telah mengirim mereka pergi. Dan semua orang telah memberi mereka banyak uang untuk minyak wijen. Mereka sangat puas. Tuan rumah kuil agung Cloudtop telah secara pribadi memanggil tuan rumah saya untuk menyatakan persetujuannya atas kontrak perjudian. Meskipun tidak ada tindakan besar di kuil naga emas, berkali-kali, defaultnya juga merupakan sikap. Juga, Jimmer Charlier putra Buddha telah dibawa ke penjara bawah tanah. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa tempat itu dirancang olehnya sendiri.
Awalnya disiapkan untukku. Aku tidak menyangka bahwa orang terakhir yang masuk sebenarnya adalah dirinya sendiri. Omong-omong, Nu Putra Buddha memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tahu betul bahwa tanpa dukungan Harvey York kali ini, bahkan jika dia bisa hidup, sisa hidupnya akan sengsara. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Jimer Charlier Putra Buddha sepanjang waktu? Air akan meluap saat air penuh, dan bulan akan hilang saat bulan purnama. Tuan Muda York, apakah menurut Anda Jimer Charlier Putra Buddha itu gila? Harvey York tertegun sejenak, lalu berkata dengan ringan, "Ayo pergi, ayo. Lihat." Bab 6142. Mengetahui ruang tamu. Penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah ini dikatakan telah dibangun di bawah pengawasan Jimer Charlier Putra Buddha sendiri. Kecuali batu biru setebal 1 meter, yang mencegah siapapun melarikan diri dari penjara. Seluruh ruang bawah tanah juga penuh dengan air yang tergenang. Ada bau busuk di air yang tergenang. Jelas sudah lama tidak diganti. Dan saya tidak tahu berapa banyak zat dan bakteri berbahaya yang terkandung di dalamnya. Di atas air, ada jembatan yang terbuat dari jeruji baja. Hanya 2 orang yang bisa lewat berdampingan. Tidak satu lagi. Kipas angin besar terus berputar di belakang lampu sorot yang redup. Sementara ventilasi sesekali. Itu menyebabkan cahaya di penjara bergetar terus-menerus. Selama orang membuka mata sedikit lebih lama, mereka akan merasa pusing. Nu Putra Buddha mengikuti di belakang Harvey York, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya saat dia berjalan. Jika dia dikalahkan kali ini, maka orang yang dipenjara di penjara bawah tanah ini adalah dia. Di tempat seperti itu, kematian membutuhkan keberanian besar, dan hidup adalah beberapa kali lebih banyak siksaan daripada kematian. Segera, Harvey York membawa Nu Putra Buddha ke ujung jalan. Tempat ini memiliki sangkar baja setinggi 1,5 meter yang sepertiganya terendam air yang tergenang. Ada pilar batu bundar di tengah kandang, dan tidak ada yang bisa duduk atau jongkok di atasnya. Pilar batu ini hanya bisa dianggap sebagai penyangga sementara. Di tempat seperti itu, belum lagi makan dan tidur. Bahkan jika Anda ingin berdiri tegak, Anda tidak bisa melakukannya. Anda hanya bisa membungkuk untuk waktu yang lama. Bagi siapapun, berada di tempat seperti itu adalah semacam siksaan yang lebih buruk daripada kematian. Harvey York berjongkok dan menatap sosok di dalam sangkar dengan penuh minat. Meskipun hanya setengah hari, Jimer Charlier sang putra Buddha yang nakal telah kehilangan matanya sedikit pada saat ini. Jubah biksu bulan putih di tubuhnya ditutupi dengan kotoran. Wajahnya agak kuning, dan ekspresinya sangat jelek. Justru karena dia tahu bahwa penjara bawah tanah yang dia rancang dapat menyiksa orang, Jimer Charlier sang putra Buddha sangat putus asa saat ini. Dia tahu betul bahwa jika dia terus berendam di sini, dia akhirnya akan membusuk dan dipenuhi belatung. Dan dia akhirnya akan mati kesakitan. Melihat Harvey York dan Noah Putra Buddha muncul, mata Jimer Charlier Putra Buddha perlahan menyatu. Dia melirik Harvey York dengan susah payah, dan tiba-tiba mencibir, berkata, "Harvey York, kamu di sini untuk melihat lelukonku. Benarkah? Atau, apakah kamu pikir tidak mudah atau senang untuk menghapuskanku? Dan kamu akan membunuh saya langsung. Ayo, mengambil tindakan." Harvey York tersenyum dan berkata, "Patriark muda, Anda berbicara seperti saya seorang pembunuh. Saya orang baik yang baru saja menerima medali warga negara baik di luar tembok besar. Bagaimana saya bisa melakukan pembantaian seperti itu? Lagi pula, apa aku tidak melihat ini waktu makan malam? Aku berpikir, Patriark muda, kamu tidak makan di siang hari. Apakah kamu tahu jika kamu ingin makan malam? Jika kamu memiliki kebutuhan, katakan saja padaku.
Aku pasti akan memuaskanmu. Mendengar kata-kata Harvey York sambil tersenyum, Jimmer Charlier sang putra Buddha sedikit terkejut. Dan setelah beberapa saat dia tertawa terbahak-bahak. Harvey York, kamu tidak datang untuk melihat lelukonku. Ini bukan untuk membawakanku makanan. Kamu ingin melihat apalagi yang aku miliki di belakangku, kan? Lagi pula, aku sudah mengucapkan kata-kata sepanjang hari-hari ini. Orang-orangmu pasti membawa kata-kataku kepadaku, kan? Kamu Tuan Muda York. Kamu tidak tahu. Jadi kamu ingin melihat persiapan apa yang aku miliki, kan? Bab 6143. Harvey York berkata dengan ringan. Jika saya memberi tahu Anda, apa yang Anda katakan sama sekali tidak penting bagi saya. Apakah Anda percaya? Kamu yang kalah dalam metode bertarung bisa dikatakan telah melakukan kesalahan dan kehilangan seluruh permainan. Orang buangan. Bagiku, tidak ada artinya. Mendengar kata-kata Harvey York, Jimmer Charlier sang putra Buddha terkejut, dan warna aneh muncul di wajahnya. Aku datang ke sini hari ini. Selain menyapamu untuk makan malam, aku berharap bisa memberimu kesempatan. Harvey York terus berbicara. Selama kamu mengungkapkan ketulusan yang cukup, maka aku benar-benar dapat melepaskanmu. Dan saya bisa berjanji bahwa Anda tidak hanya akan bebas selama sisa hidup Anda, tetapi juga menjadi orang kaya. Jimmer Charlier putra Buddha melengkungkan bibirnya dan berkata dengan dingin. Apakah Anda ingin tahu tentang istana panjang umur? Harvey York mengangkat bahu. Jimmer Charlier putra Buddha mencibir dan tidak berbicara. Harvey York memicingkan mata ke arah Jimmer Charlier sang putra Buddha sejenak, lalu berdiri dengan ringan dan berkata, saya tidak pernah begitu sabar. Jadi saya tidak punya waktu untuk melemparkan Anda perlahan-lahan di sini. Kapan kamu ingin mengatakan sesuatu? Beritahu aku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk kembali dari luar kota. Karena itu, Harvey York berjalan ke pintu penjara bawah tanah. Semoga ini bukan terakhir kalinya kau dan aku bertemu. Dengan pintu Dungeon berderit, tertutup, seluruh Dungeon menjadi sangat gelap. Di ruang bawah tanah yang berbau busuk, bibir Jimmer Charlier putra Buddha terus bergetar. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah berjalan keluar dari ruang bawah tanah, Harvey York tidak kembali ke aula pengetahuan, tetapi membawa Nu putra Buddha keluar aula pengetahuan, memandang Gunung Kilian yang jauh. Setelah waktu yang lama, Harvey York berkata dengan ringan, karena masalah di luar tembok besar telah diselesaikan, saya akan pergi. Orang-orang yang saya tinggali di sini akan sepenuhnya bekerja sama dengan Anda untuk bertanggung jawab atas Sekte Bumi. Saya harap ketika saya datang lain kali, tidak akan ada suara kedua di seluruh Sekte Tanah. Tuan Muda York, jangan khawatir. Mata Nu putra Buddha berkilat sedikit. Di klan bumi, tidak akan ada suara kedua, hanya suaramu. Hari berikutnya, ribuan mil jauhnya, Wolsing. Saat matahari terbenam, gerbang tempat parkir sebuah gedung perkantoran di jalan lingkar ketiga di Wolsing perlahan bergeser, dan 3 mobil Toyota Alphard keluar dari sana. Pengawal yang berjaga di pintu masuk dan keluar berseragam rapi. Dan ketika mereka melihat mobil di tengah, mereka dengan hormat mengangkat tangan untuk memberi hormat. Ada banyak gedung perkantoran di daerah ini. Dan perusahaan besar dan perusahaan terkemuka di negara H pada dasarnya akan mendirikan kantor di sini. Menurut rumor, 10 keluarga teratas di negara H dan 5 klan kuno semuanya memiliki gedung perkantoran di tempat ini. Dan tempat ketiga Toyota Alpha ini pergi adalah kantor yang didirikan di Wolsing oleh keluarga Jin. 10 keluarga teratas. Di tengah mobil bisnis, Mandy Zimmer duduk di kursi belakang ruang, memegang nampan di tangannya. Dan di dalam nampan ada 9 manik-manik zi kuno.
Melihat 9 manik-manik Z, Mandy Zimmer mengerutkan kening. Ekspresinya agak rumit. Itu disampaikan oleh seseorang melalui saluran khusus kemarin. Meski tak jelas siapa yang mengantarkannya, Mandy Zimmer sudah menebak-nebak di hatinya. Harga dirinya tidak akan memungkinkan dia untuk menerima hadiah seperti itu. Tapi dia lahir dan tahu bahwa benda ini sangat penting bagi cabang tertua keluarga Jin di Mordu. Mengulurkan tangan kanannya dan mencubit alisnya, Mandy Zimmer meletakkan barang-barang itu dan menyerahkannya kepada sekretaris Lina Pena di sampingnya. Ledakan, pada saat ini. Sebuah truk pikap kecil dengan tanda kargo pus-pus tiba-tiba keluar dari sisi jalan dan meraung ke arah kendaraan komersial. Bab 6144. Mencicit. Terdengar suara rem yang keras. Pengemudi di kursi pengemudi berpengalaman. Pada saat ini, dia menginjak rem dan memutar setir. Langsung membiarkan mobil keluar dari jalan dan menuju sabuk hijau di satu sisi. Untung belum jam pulang kerja. Jadi tidak ada pejalan kaki yang tertabrak. Tapi tabrakan hebat itu masih membuat bagian depan kendaraan niaga itu penyok. Kantung udara dan tirai udara di sekitarnya meledak seketika. Dan pengemudi masuk bagian depan jatuh pingsan oleh airbag yang pecah. Kepalanya membentur setir. Dan terdengar suara keras. Dua kendaraan niaga lainnya juga terguling di tempat karena pengereman mendadak. Tempat di lapangan berantakan dalam sekejap. Mandy Zimmer dan Lina Pena pusing karena sabuk pengaman karena duduk di barisan belakang. Tetapi mereka tidak terluka. Namun, pengalaman seperti itu jelas tidak baik bagi siapapun. Cepat, lindungi Pak Mandy. Cepat, keluarkan dia dari mobil. Seseorang, tangkap pelakunya. Jangan biarkan dia lari. Saat ini, tidak perlu perintah Mandy Zimmer atau Lina Pena. Kapten keamanan di samping Mandy Zimmer sudah langsung bereaksi. Penjaga keamanan gedung kantor juga bereaksi dan bergegas dari tempat dia berjaga. Segera, penjaga keamanan mengepung pikap. Dan beberapa orang mengeluarkan senjata api di pinggang mereka. Nona Zimmer, Anda baik-baik saja. Kapten keamanan dengan cepat membuka pintu mobil. Melepaskan Mandy, sabuk pengaman Zimmer. Dan hanya berbicara dengan suara yang dalam setelah dia keluar dari mobil. Lina Pena pun berjalan dengan pusing, pening dan ingin muntah. Namun akhirnya ia tahan. Melihat keduanya baik-baik saja, Kapten keamanan merasa lega. Lagi pula, jika Mandy Zimmer mengalami kecelakaan dalam keadaan seperti ini, Kapten keamanannya mungkin akan melakukan pekerjaannya. Setelah menggelengkan kepalanya dan membuat dirinya sedikit terjaga, Mandy Zimmer mengambil beberapa langkah ke depan. Menyipitkan mata ke truk pikap tidak jauh. Warna aneh melintas di matanya. Dia telah berada di Wolsing untuk sementara waktu. Dan meskipun dia memiliki perselisihan bisnis dengan keluarga tingkat atas lainnya, dia tidak pernah bertengkar sampai membutuhkan pertengkaran. Tapi hari ini, dia baru saja menerima 9 manik-manik Z yang dikirim oleh Harvey York melalui saluran khusus. Dan sesuatu segera terjadi. Untuk mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan, dia tidak akan percaya. Ledakan. Tepat ketika satpam hendak melangkah maju untuk memeriksa, mereka melihat pintu pengemudi pikap ditendang hingga terbuka. Segera setelah itu, seorang pria mengenakan topeng hitam berjalan turun. Dia mengabaikan pengawal tinggi di sekitarnya yang masih memegang senjata api. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Mandy Zimmer dengan penuh minat. Berkata, keluarga Jin di Mordu. Mandy Zimmer. Mes. Zimmer. Melihat bahwa pihak lain begitu berduri dan mengabaikan pengawal yang memegang senjata api. Mandy Zimmer dengan cepat mengerti bahwa pihak lain sedang bukan orang biasa. Dalam situasi ini, bersembunyi dan menyelipkan bukanlah pilihan. Begitu dia memikirkan ini, Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan berbicara dengan dingin.
Tempat ini di luar jalan untuk kendaraan besar. Kamu tidak hanya masuk, tetapi kamu juga menabrak mobilku di saat yang kritis. Yang paling penting adalah menunjukkan identitas saya. Jika Anda memberitahu saya bahwa kecelakaan mobil hari ini adalah kecelakaan, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk mempercayainya. Bab 6145. Kecelakaan. Pria bertopeng itu tersenyum muram. Saya membuat banyak perhitungan dan menghabiskan banyak uang untuk membeli berita. Jadi bagaimana itu bisa menjadi kecelakaan? Jika itu kecelakaan, bukankah itu penghinaan terhadap profesionalisme saya? Omong-omong, kata-kata pria bertopeng hitam itu agak suram. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan saja, Mandy Zimmer berkata dengan dingin. Pria bertopeng hitam itu tertawa dan berkata, Mandy Zimmer, Anda juga putri seorang wanita dari salah satu dari 10 keluarga teratas. Bagaimana Anda bisa berbicara begitu kasar? Ini telah merusak kesan saya tentang Anda orang-orang besar. Mandy Zimmer berkata dengan dingin. Jika saya bersikap sopan kepada Anda, apakah saya bisa menyelesaikan masalah di depan saya? Tentu saja tidak. Pria bertopeng hitam itu terkejut. Jika saya tidak bisa, mengapa saya harus berbicara omong kosong dengan Anda? Mandy Zimmer berkata dengan dingin. Masuk akal. Memang masuk akal. Pria bertopeng hitam itu bertepuk tangan. Sepertinya aku punya terlalu banyak fantasi tentang apa yang disebut masyarakat kelas atas. Ini adalah masalah yang buruk. Aku akan mengubahnya. Oke. Aku tidak berbicara omong kosong lagi. Menurut informasi yang saya dapatkan, Ms. Zimmer, apakah Anda menerima paket sore ini? Paket ini dikirim dari saluran khusus. Sebelum dikirimkan dengan aman kepada Anda, setidaknya 10 ahli menjaganya. Dan sekarang, paket sudah sampai di tangan Anda, Ms. Zimmer. Aman dan sehat. Apa yang ada di dalam paket? Apakah Anda melihatnya atau tidak, Ms. Zimmer? Saya dapat memberitahu Anda bahwa itu bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh orang seperti Anda. Kamu serahkan barang-barangmu kepadaku sekarang, dan aku akan bertepuk tangan dan pergi. Apa pendapatmu tentang semua orang? Omong-omong, aura pemberontak muncul di wajah pria bertopeng hitam itu. Jelas, dalam pemahamannya, selama dia berbicara, 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno semuanya harus patuh. Maaf, aku menolak. Wajah Mandy Zimmer dingin. Benda itu bukan milikku, tetapi orang lain yang mengirimnya ke sini dan biarkan aku menyimpannya untuk sementara waktu. Aku tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Dan itu harus dikembalikan ke Zhao. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengambilnya dariku. Setelah berbicara, Mandy Zimmer melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada penjaga keamanan yang memegang senjata api untuk membuka asuransi senjata api secara langsung. Jelas, setelah banyak hal, wanita ini telah tumbuh dewasa sepenuhnya. Meskipun tidak sampai pada titik pembunuhan yang menentukan, setidaknya dia harus tahu kapan dia tidak bisa berhati lembut. Mendengarkan kata-kata Mandy Zimmer dan melihat tindakannya, pria bertopeng hitam itu tertawa terbahak-bahak. Dia melihat Mandy Zimmer dari atas ke bawah beberapa kali, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku tidak tahu. Saya tidak percaya bahwa presiden kita Zheng bukan hanya bunga putih kecil di rumah kaca, tetapi juga sosok yang menentukan. Perempuan tidak diperbolehkan menjadi laki-laki. Tapi Mandy Zimmer, Anda sudah berada di masyarakat selama bertahun-tahun. Dan itu bukan orang kulit putih. Karena saya berani tampil. Saya harus yakin untuk memulai dengan apa yang saya inginkan. Aku berbicara omong kosong denganmu di sini. Hanya karena ini waltzing. Aku bisa menggerakkan lidahku. Tapi aku tidak mau melakukannya. Ini baik untuk Anda dan saya.
Saya harap Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jangan makan atau minum bersulang. Saat berbicara, pria bertopeng hitam itu mengulurkan tangan kanannya dan mengusap lehernya dengan gerakan yang sangat arogan. Bab 6146. Maaf. Saya tidak suka memanggang. Dan saya tidak suka makan anggur yang enak. Wajah Mandy Zimmer sedingin es. Seperti es abadi. Mau apa yang ada di tanganku? Kamu bodoh. Selain itu, perilakumu hari ini dicurigai sebagai cedera yang disengaja atau percobaan pembunuhan. Ini adalah dosa besar. Orang-orang saya sudah melapor ke polisi untuk pertama kalinya. Saya harap setelah orang-orang dari kantor polisi datang, Anda masih bisa sombong seperti sekarang. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, pria bertopeng hitam itu tersenyum muram. Jika Anda memiliki kemampuan, Mandy Zimmer selalu benar-benar memiliki kemampuan. Karena kamu sangat cakap, aku tidak akan mengatakan omong kosong. Saya harap untuk sementara waktu, Anda tidak akan menyesalinya. Meskipun aku adalah orang yang mengasihani wewangian dan batu giok, tapi aku tidak punya niat untuk mengasihani mereka yang tidak memiliki penglihatan. Saat berbicara, pria bertopeng hitam memutar lehernya dan melangkah maju. Lina Pena di samping berteriak lembut. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak bergegas? Turunkan orang. Kecuali beberapa penjaga keamanan dengan senjata api. Pengawal lain berjas hitam mengambil satu langkah pada saat yang sama. Mereka mengeluarkan tongkat karet di belakang mereka dan melemparkan bunga tongkat di tangan mereka. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani melakukan ini pada agen kami untuk waktu yang lama. Pria bertopeng hitam itu terkekeh ringan. Dan saat berikutnya dia menginjak telapak kakinya. Saat dia bergegas keluar, selusin pengawal bergegas keluar. Dan tongkat karet di tangan mereka dengan cepat jatuh. Namun, agen yang memproklamirkan diri ini terlalu cepat. Dia tampaknya mahir dalam tinju bagua dari meteor utara di negara H. Pada saat ini, pukulan dan telapak tangan bisa membuat bodyguard tersungkur ke tanah dan meratap. Suara retakan tulang terus keluar, yang menunjukkan serangan seram dan kuat dari serangannya. Dan karena dia bercampur dengan pengawal itu, keamanan yang tersisa penjaga yang memegang senjata api takut menarik pelatuk untuk sementara waktu. Mandy Zimmer melihat pemandangan ini, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Nona Zimmer, ini adalah master seni bela diri. Saya khawatir kita tidak bisa menghentikannya. Kapten keamanan berdiri di depan Mandy Zimmer. Kamu pergi dulu. Selama kamu kembali ke kantor kami, dia tidak akan pernah menyakitimu. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat agen itu bergoyang dan menamparkan leher seorang penjaga keamanan yang memegang senjata api. Setelah menjatuhkannya, dia mengambil senjata api dan langsung menarik pelatuknya. Dengan tindakan oknum agen tersebut, para satpam yang memegang senjata api semuanya rebah ke tanah dengan tangan tertutup. Kapten keamanan yang berdiri di depan Mandy Zimmer bahkan tertembak di bagian dada. Dengan mendengus, dia perlahan berlutut di tanah. Nona Zimmer, ayo pergi. Orang ini gila. Lina Pena dengan cepat berdiri di depan Mandy Zimmer. Wajahnya yang cantik pucat. Tidak bisa pergi. Agen itu menghela nafas. Gedung kantormu berjarak 500 meter dari sini. Meskipun orang-orangmu telah bereaksi sekarang, akan membutuhkan setidaknya 3 menit bagi mereka untuk bergegas. 3 menit sudah cukup bagiku untuk membunuhmu ratusan kali. Terlebih lagi, apakah mereka berguna ketika mereka datang? Apa? Kamu masih tidak mengakuinya, manusia? Mengapa kamu tidak menyadari berapa kilogram dan tael yang kamu miliki? Agen saat ini memiliki semacam kesenangan kucing dan tikus di wajahnya. Tamparan dia melangkah maju, menamparkan kipas Lina Pena langsung ke tanah, lalu mengulurkan tangan kanannya.
mencoba mengangkat rahang runcing Mandy Zimmer, wanita. Ya. Bab 6147. Retakan. Mandy Zimmer mundur setengah langkah dengan wajah jelek. Dan pada saat yang sama mengeluarkan senjata api yang sangat halus dari tasnya. Senjata api itu seukuran lipstik. Dan hanya ada satu peluru timah di dalamnya. Tetapi dalam keadaan seperti itu sudah menjadi caranya melindungi dirinya sendiri. Mereka, senjata api, agen itu sama sekali tidak terkejut atau takut, melainkan bersiul. Nona Zimmer, sama seperti Anda, sangat mudah untuk mendapatkan sertifikat resmi. Tetapi untuk senjata api, bukan berarti Anda memiliki dokumen resmi. Orang-orang tanpa pelatihan jangka panjang tidak bisa memukul saya dengan peluru timah ini. Selain itu, kamu menggunakan senjata api di tempat ini. Dan orang-orang di kantor polisi mencari masalahmu terlebih dahulu. Bukan masalahku, kan? Karena itu, agen itu dengan arogan mengulurkan tangan untuk mengambil senjata api di tangan Mandy Zimmer. Jelas, dia tidak berpikir bahwa Mandy Zimmer akan berani menarik pelatuk dalam keadaan ini. Apalagi, meski pelatuknya ditarik, dia tidak akan takut. Melihat telapak tangan agen itu hendak menangkap tangan halus Mandy Zimmer. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce Phantom berderak dan berhenti. Ada juga dua Mercedes-Benz Big Gas yang menjaga bagian depan dan belakang Rolls-Royce. Pada saat ini, mobil-mobil ini berhenti pada saat yang sama. Dan pintu ditendang terbuka pada saat yang bersamaan. Suara acuh tak acuh, tetapi agak magnetis keluar pada saat ini. Di siang hari bolong, langit cerah, dan ini menggerakkan orang-orang dari 10 keluarga teratas kami. Tidak peduli apa latar belakangmu. Tidakkah kamu pikir kamu sedang mencari kematian? Suara itu jatuh. Pintu belakang Rolls-Royce Phantom terbuka. Dan sesosok dalam setelan bergaris abu-abu berjalan keluar. Wajahnya setampan pisau. Dengan aroma kolon yang samar di tubuhnya. Dan tingginya 1,8 meter bahkan lebih mengesankan. Melihat suara ini dari sudut matanya, wajah Mandy Zimmer sedikit aneh. Tampaknya dia tidak benar-benar ingin pria di depannya menyelamatkannya. Tetapi dia sangat tidak berdaya dengan situasi saat ini. Kontradiksi sudah jelas. Set, agen itu tidak menoleh. Tetapi mengayunkan backhand-nya. Dan panah lengan jatuh ke wajah pria di belakangnya. Ding, tidak perlu ada tindakan apapun dari pria itu. Para penjaga di belakangnya sudah menembakkan panah. Pada saat yang sama, seseorang mengeluarkan senjata api dan mengarahkannya langsung ke posisi agen. Dan menarik pelatuk tanpa ragu-ragu. Pengawal pria ini jelas lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari pengawal Mandy Zimmer. Pembunuhan dan perilaku tegas semacam ini membuat orang melihat bahwa pria ini keras kepala, tegas dan kuat dalam tindakan sehari-harinya. Mendengar suara keras, ekspresi agen berubah, dan dia harus mundur ke satu sisi. Pada saat yang sama, tangan kirinya mencoba menyapu ke arah wajah Mandy Zimmer. Bang bang bang, di belakang. Suara senjata api padat keluar. Agen itu harus menghentikan serangan dengan wajah jelek, dan berguling untuk menghindarinya. Retakan. Sosok berjas hitam melompat keluar seperti hantu dan mendarat. Ini hanya tendangan sederhana. Dan sudah ada sedikit esensi gaya kaki utara di dalamnya. Ekspresi agen berubah. Dia tidak tahu dari mana pria ini berasal. Tidak hanya master senjata api, tetapi juga master seni bela diri. Ini membuat agen yang memiliki kemenangan di tangannya merasakan firasat buruk di hatinya. Pada saat ini, dia harus menyerah dan terus menembak Mandy Zimmer, tetapi berbalik dan hendak pergi. Bab 6148. Apakah di sini kamu bisa datang ketika kamu mengatakannya? Dan kamu bisa pergi ketika kamu mengatakannya. Pria berjas bergaris itu tersenyum ringan.
dan pada saat yang sama mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya, menyemburkan cincin asap. Pada saat yang sama, pria yang baru saja menendang kakinya keluar seperti harimau, datang tepat di depan agen, dan kemudian menabrak. Agen itu ingin mengulurkan tangan untuk melawan, tetapi aksinya setengah menit lebih lambat. Dia terkejut dan seluruh orang terbang langsung menabrak wadah di belakang pikap. Wadah itu runtuh menjadi penyok berbentuk manusia, dan 7 lubang agen itu berdarah, dan seluruh orang itu sangat malu. Saya adalah agen Aula panjang umur. Karena Anda adalah anggota dari 10 keluarga teratas, Anda secara alami memahami apa yang diwakili oleh 3 kata ini. Agen itu membuka mulutnya dengan ekspresi marah pada saat ini. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyentuhku seperti ini? Bahkan jika kamu adalah anggota dari 10 keluarga teratas, kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Pria berjas bergaris-garis itu mengambil cerutu dan membersihkan abunya, dan berkata dengan senyum tipis, di sepertiga akre di Walsing ini, tidak ada yang bisa membuat Hector Thompson pergi tanpa makanan. Hector Thompson, salah satu dari 4 tuan muda di Walsing, 10 keluarga teratas, putra tertua keluarga Walsing Thompson, Hector Thompson. Saat dia mendengar Hector Thompson melaporkan sendiri keluarganya, murid-murid agen itu menyusut, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Ayo, katakan padaku. Hector Thompson mengaitkan jarinya. Tangan yang mana kamu barusan mencoba menggertak dewiku? Agen itu tanpa sadar melirik tangan kanannya. Percuma saja, Hector Thompson berkata dengan tenang. Saya melihat pria dengan kaki melompat keluar seperti kilat, dan lututnya mengenai pergelangan tangan kanan agen secara langsung. Apa? Jeritan melengking keluar dalam sekejap, dan agen itu jatuh ke tanah dan terus berguling. Jika tidak ada petugas polisi yang datang, saya khawatir akhir dari agen itu akan lebih suram. Sebelum para detektif bisa berbicara, Hector Thompson sudah melambaikan tangannya. Di antara orang-orangnya, 2 pengacara yang mengenakan kacamata emas berjalan keluar. Jelas, mereka akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. 10 menit kemudian, di kedai kopi lantai bawah di gedung kantor Zeng, Mandy Zimmer pergi ke kamar mandi untuk sedikit mengubah riasannya. Di kafe yang kosong, hanya Hector Thompson yang berjabat tangan dengan secangkir cappuccino. Setelah beberapa saat, Mandy Zimmer melangkah keluar dengan sepatu hak tinggi, melirik Hector Thompson dengan tatapan rumit, dan kemudian membungkuk sedikit. Tuan Thompson, terima kasih telah mengambil tindakan hari ini. Saya sudah menyiapkan sedikit hadiah terima kasih untuk Anda di sini. Saya harap Anda tidak akan menolak. Sambil berbicara, Mandy Zimmer melambaikan tangannya, dan Lina Pena di sebelahnya mengeluarkan cek dan meletakkannya di atas meja. Melihat cek ini, Hector Thompson terkekeh dan berkata, Miss Zimmer, apakah Anda menghina saya? Terlebih lagi, Anda juga harus tahu bahwa dalam hal kekayaan bersih saya, jika ada lebih banyak nol pada cek ini, saya tidak akan melihat lagi. Semuanya hari ini hanya kecelakaan. Tapi tidak peduli apa. Aku setengah penyelamatmu, kan? Apakah kamu akan menggunakan ini untuk membunuhku? Mandy Zimmer sedikit mengernyit. Dia mungkin tahu bahwa Hector Thompson lewat secara kebetulan hari ini. Tetapi pada saat yang sama, dia juga memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Bahwa itu adalah kecelakaan Hector Thompson. Apakah itu terlalu kebetulan? Terlambat atau lebih awal. Tetapi tiba pada saat yang paling kritis. Apa ini? Apakah pahlawan menyimpan kecantikan? Bab 6149. Melihat ekspresi Mandy Zimmer, Hector Thompson sepertinya dengan mudah melihat apa yang dia pikirkan.
Dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Mas Zimmer, ini bukan pertama kalinya Anda dan saya bertemu. Hanya saja pada saat itu, kamu dan aku memiliki kontrak pernikahan. Jadi tidak ada kesempatan untuk dekat. Kali ini di Hotel Wolsing. Pada resepsi yang diadakan oleh keluarga Jeanmu di Mordu. Aku memang tertarik padamu. Dan aku juga mencoba mengundangmu makan malam dan menonton film bersama. Tapi setelah kamu menolak 3 kali, aku tidak mengganggumu, kan? Bagaimanapun, bagi kita yang berasal dari 10 keluarga teratas, kesopanan dan rasa proporsi adalah hal yang paling penting. Jadi, kamu harus jelas bahwa untuk mengejar seorang wanita, aku tidak akan dengan sengaja membiarkan orang bekerja sama denganku dan memainkan peran sebagai pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Bagaimanapun, dalam kapasitasku, aku tidak mampu kehilangan orang ini. Jika kamu masih tidak percaya padaku. Karena itu, Hector Thompson mengeluarkan ponselnya, memanggil layar dan melemparkannya ke desktop. Kamu bisa melihat ini. Mandy Zimmer tanpa sadar melirik jadwal Hector Thompson. Dilihat dari jadwalnya, Hector Thompson seharusnya pergi ke peluncuran produk baru merek mewah sekarang. Dan kebetulan lewat. Mungkinkah itu semua hanya kebetulan? Wajah Mandy Zimmer menunjukkan sedikit permintaan maaf. Lalu tersenyum lembut. Dan berkata, Tuan Thompson, hari ini saya akan menyelamatkan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Saya secara resmi meminta maaf kepada Anda. Tidak perlu meminta maaf. Hector Thompson berkata ringan. Meletakkan ponselnya dan berdiri. Jika Anda benar-benar ingin, maukah Anda menemani saya ke peluncuran produk mewah ini? Saya baru menyadari bahwa konferensi pers ini perlu membawa pendamping wanita. Tapi aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan lalai. Sepertinya aku benar-benar harus mencocokkan diriku dengan sekretaris wanita yang cantik. Asisten pria saya terkadang terlalu sedikit memperhatikan detail. Karena itu, Hector Thompson mengangkat bahunya dengan santai. Mandy Zimmer tertegun sejenak. Tampaknya tidak terduga bahwa Hector Thompson akan tiba-tiba datang ke sini. Dan dia tidak tahu bagaimana merespons untuk sementara waktu. Mata Hector Thompson sedikit menyipit. Dan kemudian dia tersenyum lagi. Oke, Mas Zimmer, jangan terlalu terjerat. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Untuk orang-orang seperti Anda dan saya, rutinitas sehari-hari sudah penuh. Tidak ada waktu untuk berurusan dengan rencana perjalanan yang tidak terduga. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan aku akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi Presiden Zheng lagi di masa depan. Setelah berbicara, Hector Thompson langsung berdiri, berbalik dan bersiap untuk pergi. Baginya, mangsa yang tidak mudah ditangani adalah mainan terbaik. Saat menangani mangsa jenis ini, rasa proporsi sangat penting. Jika penganiayaan terlalu banyak, tampaknya terlalu disengaja. Jika dia tidak melakukan apa-apa, itu bukan karakternya. Oleh karena itu, memahami rasa proporsi yang sulit dipahami membuat Hector Thompson yakin bahwa tidak sulit untuk memecahkan Mandy Zimmer. Faktanya, di Wolsing, tempat berkumpulnya wanita dan anak perempuan terkenal, ada lebih banyak wanita cantik daripada Mandy Zimmer. Lebih banyak wanita dengan temperamen daripada Mandy Zimmer. Dan lebih banyak wanita berstatus daripada Mandy Zimmer. Tapi seperti Mandy Zimmer, tidak banyak wanita cantik, temperamental, status tinggi, dan cakap. Menaklukkan wanita seperti itu seringkali dapat membawa sukacita besar bagi Hector Thompson. Yang terpenting wanita ini adalah mantan istri Harvey York. Memikirkan nama ini, pipi Hector Thompson sakit. Tepat ketika Hector Thompson hendak melangkah keluar dari kafe, pintu tiba-tiba didorong terbuka dengan suara berderit. Bab 6150. Di pintu masuk kafe,
Seorang wanita parubaya berpakaian emas dan perak, mengenakan mantel bulu cerpelai dengan gaya pamer di awal musim gugur, dan 10 jari dengan berbagai cincin perhiasan berwarna berjalan dengan cepat. Di belakangnya adalah seorang gadis muda dengan temperamen murni. Wanita parubaya itu mengabaikan Hector Thompson, tetapi meluncur tepat di depan Mandy Zimmer, dan berkata dengan cepat, "Putri, kamu baik-baik saja. Saya tidak menggunakan kartu saya untuk membeli sesuatu di toko kelas atas. Saya mendengar bahwa sesuatu terjadi pada Anda. Bajingan mana yang berani bergaul denganmu? Kamu adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin di Mordu. Kamu sekarang mengelola urusan keluarga Jin di Wolsing. Jika Anda tidak bisa bergaul dengan Anda tidak bisa bergaul dengan Anda. Keluarga Jin di Mordu. Orang ini mencari kematian. Yang datang adalah Lilian Yates. Dan yang mengikuti di belakangnya adalah Cynthia Zimmer." Mandy Zimmer melihat Lilian Yates dan dibandingkan dengan Cynthia Zimmer sebelum berkata dengan lembut, "Tapi, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Itu hanya kecelakaan mobil kecil." Mendengar nama Mandy Zimmer, Hector Thompson, yang awalnya diabaikan, menjadi bersemangat saat ini. Dia menunjukkan senyum tipis, melangkah maju, dan berkata, "Bibi, Mes Zimmer baik-baik saja. Pengacara saya akan menyelesaikan kecelakaan mobil itu." "Kau menyelesaikannya?" Lilian Yates tampak acuh tak acuh. "Katakan, apakah Anda menabrak mobil putri saya?" "Sudah kubilang, mobil putriku sangat mahal. Jika kamu tidak membayar ratusan dan ratusan ribu hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Aku bisa mengaturnya." "Kamu." Di tengah kata-kata, suara Lilian Yates tiba-tiba berhenti, karena dia akhirnya melihat gaun Hector Thompson. Lilian Yates, yang datang ke Wolsing, telah menghabiskan banyak waktu di toko-toko kelas atas. Meskipun dia mungkin tidak mampu membeli merek mewah itu, dia tahu apa yang berharga dan apa yang tidak. Meski bergaris abu-abu, Hector Thompson tidak memiliki merek. Harga Patek Philippe Nautilus di pergelangan tangan mencapai 2 juta. Orang kaya seperti itu membuat Lilian Yates secara mendasar lebih lemah di depannya. Selain itu, Lilian Yates juga merasa bahwa Hector Thompson terlihat seperti ini. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. "Tapi, kamu memiliki sedikit kesalahpahaman." Mandy Zimmer memahami temperamen ibunya, dan menjelaskannya. "Saya memang mengalami kecelakaan mobil. Tim Tuan Thompson kebetulan lewat. Jadi dia hanya membantu saya menanganinya." "Jangan salahkan orang baik." Saat berbicara, Mandy Zimmer memandang Hector Thompson dengan ekspresi malu. "Tuan Thompson, saya minta maaf. Buku memang seperti itu. Tidak masalah. Perawatan itu berantakan. Aku bisa mengerti." Hector Thompson memiliki senyum lembut di wajahnya. "Bibi juga peduli dengan keselamatanmu. Dari sini, dapat dilihat bahwa ibu dan anakmu sangat mencintai. Yang benar-benar patut ditiru. Ngomong-ngomong, Bibi, lama tidak bertemu." Hector Thompson mengeluarkan kartu nama berlapis emas dengan hanya nama dan nomor di atasnya. "Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat saya. Saya Hector Thompson. Dan Zeng dan saya selalu berteman baik. Kamu adalah ibu Presiden Zeng. Dan tentu saja kamu adalah nenek moyangku. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan di Wolsing di masa depan, hubungi saya saja. Aku akan melakukan yang terbaik di lain waktu." Hector Thompson. Lilian Yates terkejut dan hampir melompat. Air liur di matanya hampir menetes keluar. Dia ingat siapa orang ini. "Ketika saya berada di Mordu sebelumnya, saya bertemu satu sama lain. Hector Thompson dari Tuan Muda keempat Wolsing." Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit.
Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.